Baik, sebelum mulai pelajaran kita, angka baiknya kita absen dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa saja? Ada yang tidak hadir? Ada. Banyak Bu. Keterangannya? Deska sakit. Ya, lanjut. Siapa lagi? Doni Bu. Doni, keterangannya? Tidak ada apa. Apa? Tanpa keterangan. Iya. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada Bu. Baik, sebelumnya Ibu mau satu orang maju ke depan untuk memimpin doa kita terlebih dahulu. Silakan yang mau saja. Maju. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu seni tari. Ada yang tahu apa pengertian dari seni tari? Yang kalian ketahui? Bergerak, apalagi? Irama masuk juga, seni tari itu masuk di musiknya. Apalagi? Ada yang tahu? Atau ada yang bisa menari di sini? Ada. Enggak ada. Nggak ada Bu. Nggak ada yang bisa menari. Ada. Ada yang ingin sambung? Oke, lanjut. Kita masuk ke pengertian seni tari. Seperti yang kita ketahui bahwa seni tari adalah suatu gerakan di mana semua bagian tubuh atau hanya sebagian saja yang dilakukan dengan ritmis serta pada waktu tertentu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, tujuan dengan ritme musik atau tanpa irama musik. Oke, seni tari itu adalah suatu bentuk karya seni dengan menggunakan gerakan tubuh. Itu ada gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan badan maupun kepala. Itu adalah suatu bentuk seni tari. Kemudian selanjutnya itu ada unsur-unsur seni tari, itu dibagi menjadi 3, yaitu unsur wiraga, wirama, dan wirasa. Lanjut, kita akan masuk ke unsur yang pertama, yaitu wiraga. Wiraga itu adalah raga atau tubuh. Jadi unsur wiraga itu adalah unsur tari yang memperlihatkan gerakan-gerakan seperti meloncat, duduk, berdiri, dan lain-lain. Jadi wiraga ini adalah suatu bentuk bagian dari unsur seni tari yang merupakan contoh dari badan kita. Jadi ketika menari itu yang pasti terlihat adalah badan kita, bentuk tubuh kita, bagaimana cara kita menggerakkan tubuh kita, entah itu gerakan tangan, kepala, kaki, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah wirama. Wirama itu adalah irama. Kita mendengarkan musik seperti unsur utama raga atau gerakan tubuh. Unsur utama dari tari selanjutnya adalah unsur wirama atau irama. Unsur wirama atau irama ini adalah anggapan seperti musik. Jadi kita mendengarkan musik dan kita bisa menari. Kita bisa mengikuti musik tersebut. Entah itu musiknya slow, gerakannya gimana, entah itu bisa slow juga. Kalau musiknya ngebeat, kita ikut ngebeat juga, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu wirama atau rasa. Unsur utama yang harus ada dalam tari yang terakhir adalah unsur wirasa atau unsur rasa. Jadi setiap tarian itu pasti memiliki konsep tertentu. Entah itu tarian penyambutan, tarian membawakan cerita, itu pasti memiliki
cerita di dalamnya. Nah, wirama ini adalah rasa. Jadi sebagai penari kita harus mampu mengikuti irama tersebut, mengikuti musik tersebut, mengikuti iramanya dan juga rasanya. Kita sebagai penari harus mampu masuk ke dalam cerita yang kita ceritakan tadi. Seperti contohnya kalau misalnya membawakan tarian ritual misalnya. Jadi ritual itu pastikan saat ritual itu tidak ada yang main-main. Ketika menari dalam ritual itu kita ketahui bahwa ritual itu adalah sakral. Jadi ketika menari itu tidak ada yang tersenyum, ada yang tersenyum atau ada yang tidak. Jadi kita mampu membawa rasa ritual itu ke dalam sebuah tarian sehingga penonton yang melihat itu sangat terkagum melihat tarian tersebut, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya itu ada unsur-unsur pendukung tari. Di sini ada iringan. Iringan itu sama seperti musik tadi. Jadi tanpa iringan musik tari itu mungkin bisa dilakukan tapi akan kurang seperti itu. Kemudian ada kostum. Kostum ini adalah untuk mendukung penampilan tari tersebut. Kalau misalnya sedang ada penampilan tari dengan kostum yang baik akan terlihat juga lebih baik. Kemudian tata rias. Nah, setiap penari itu pasti memiliki karakter make up-nya tersendiri. Entah itu make up karakter, make up yang cantik, itu tergantung tarian apa yang dibawa. Kemudian yang paling utama adalah pola lantai atau blocking. Jadi dalam tari itu pasti memiliki pola lantai atau komposisi dalam penampilannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah gerakan. Jadi dalam tari itu pasti memiliki gerakan atau pakemnya sendiri. Dalam sebuah penampilan atau sebuah tarian itu memiliki beberapa gerakan yang dimasukkan dan disatukan untuk menjadi sebuah tarian. Kemudian selanjutnya ada fungsi seni tari. Jadi seni tari ini berfungsi untuk yang pertama itu pertunjukan kesenian. Pertunjukan kesenian ini contohnya seperti misalnya di sekolah itu melaksanakan pentas seni, itu bisa menampilkan sebuah tarian atau musik atau seni yang lain tadi. Kemudian untuk sarana upacara adat. Nah, sarana upacara adat ini seperti contohnya tadi ritual itu. Dalam beberapa ritual itu mungkin ada yang memiliki tarian sakral seperti contohnya mengajar, itu ada tarian juga saat ritual mengajar. Kemudian ada tari balian juga, itu balian itu adalah ritual juga, di situ ada tariannya juga. Kemudian selanjutnya untuk hiburan. Nah, sarana hiburan ini contohnya ada sebuah komunitas yang melakukan pegelaran seni tari. Jadi itu adalah contoh dari hiburan tadi. Jadi setiap komunitas memiliki pegelaran seni tari dan itu akan ditampilkan untuk beberapa seni-seni lainnya. Seperti contohnya itu ada tari misalnya atau musik atau seni yang lainnya lagi, itu bisa ditampilkan di acara hiburan tersebut. Kemudian ada pergaulan atau komunitas. Nah, pergaulan atau komunitas ini contohnya itu sanggar. Jadi kebanyakan tarian ini atau seni tari ini anak-anaknya yang bisa menari itu pasti masuk ke sanggar. Jadi sanggar ini yang menuntun mereka untuk melangkah ke depannya. Jadi ada yang belum bisa menari atau yang sudah bisa menari ingin mengasah potensi mereka itu dengan memasukkan ke sanggar-sanggar. Di situ sanggar-sanggar ini yang akan membina supaya bisa ke jenjang yang lebih baik lagi.
Kemudian selanjutnya ada jenis seni tari. Nah, tari ini terbagi menjadi 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Tari tunggal ini contohnya itu adalah satu orang saja. Jadi dia saat menari itu menari sendiri, itu yang dimaksud dengan tari tunggal. Kemudian yang kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan adalah 2 orang saja. Jadi entah itu bisa perempuan sama perempuan, atau perempuan sama laki-laki, atau laki-laki sama laki-laki, seperti itu. Itu tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh 2 orang, seperti itu, atau bisa disebut dengan duet. Kemudian yang ketiga yaitu adalah tari berkelompok. Nah, tari berkelompok ini contohnya itu mulai dari 3 orang atau lebih sampai banyak, entah itu 10, 15. Itu yang dimaksud dengan tari berkelompok adalah tari yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Bedanya lagi dengan tari berkelompok dengan tari massal. Tari massal itu lebih banyak lagi. Kalau tari berkelompok ini masih mungkin masuk ke dalam sebuah kelompok kecil, seperti itu. Jadi kalau tari massal beda lagi. Kalau tari massal ini banyak, ya. Lebih dari mungkin 50-an atau sampai 100-an itu bisa dimaksudkan dengan tari massal. Jadi dalam seni tari ini adalah suatu bentuk seni yang membawa perasaan, entah itu perasaan hati. Jadi ini seni tari ini sangat penting bagi kita, apalagi di Kalimantan Tengah ini sangat banyak budaya yang kemungkinan ini akan meredup kalau tidak ada yang melanjutkan. Jadi kita sebagai generasi muda itu harus memiliki potensi atau memiliki hobi seperti itu, ya, untuk melaksanakan atau melestarikan budaya kita. Nah, sampai di sini apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Ada atau tidak ada? Tidak ada? Apakah ada? Tidak ada. Oke. Kalau begitu, di sini Ibu akan bertanya, siapa yang tahu jenis-jenis seni tari atau nama seni tari yang ada di Kalimantan Tengah? Jenis-jenis tarinya tadi apa saja? Manasa ya, tari gelar, giring, apalagi? Mandau. Apalagi? Jadi sudah gelang itu juga masuk ke tari. Ya, itu ada dadas dan bawah. Ya, bakalai. Apalagi? Salomuri. Ya, betul. Tidak ada yang salah ya. Seperti itu ya tadi, seperti yang sudah dijelaskan Ibu. Ya. Jadi apakah bisa dipahami semuanya? Bisa. Kedepannya apakah ada yang mau jadi penari itu? Mau. Berarti kalau mau jadi penari harus dari sekarang biasa potensinya, entah itu masuk sanggar atau di sekolah juga ada. Biasanya itu school tari itu bisa kalian ikuti biar bisa ikut nari juga, gitu ya. Mau tari ikut ya? Boleh. Masuk komunitas juga boleh. Mau jadi penari internasional. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin itu saja, dan pembelajaran ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di minggu depan. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat